Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Anies kalah. Survei. Nah, pendukung Anies ini kita ajak rasional. Nah, tidak boleh emosional. Anies Muhaimin kalah. Kita harus ajak rasional. Nah, kita kalau ingin menang, syarat yang pertama aja tidak memenuhi syarat, enggak dikenal. Sementara syaratnya yang pertama ini syarat dasar harus dikenal. Apalagi di desa, kita baru keliling desa, tidak ada satupun gambar amin. Saya Yani Muhammad, driver online Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, kalau pilpres sekarang hari ini atau minggu ini, siapa yang menang? Amin. Itu harapan apa kira-kira kenyataan? Kita harus berlakukan suara. Kalau menurut survei pemilu hari ini atau juga minggu-minggu ini kalau berlangsung Anies kalah. Survei. Nah, pendukung Anies ini kita ajak rasional. Nah, tidak boleh emosional, rasional. Adapun pemilu 14 Februari 2024 harapan untuk harapan hari ini mana indikasinya? Untuk menang itu sebetulnya 3 syarat ini harus terpenuhi. Dan kita semua yang kumpul di sini untuk memenangkan ini. Menang secara rasional dan ikhtiar secara rasional, selain juga ikhtiar yang tidak rasional. Syarat untuk menang secara rasional, secara teori itu hanya ada 3. 1, dikenal. 2, disukai. 3, dipilih. Dicoblos. Untuk dikenal, apakah Mas Anies Amin sudah dikenal oleh orang-orang desa? Jujur aja. Hari ini sudah. Jangan pakai emosi, pakai realitas. Apa? Belum. Sebagian kayak 50%. Belum kan? Artinya semua. Sementara lawan kita sudah apa belum? Sudah lukisan. Jadi artinya apa? Pemilih kota ini jumlahnya sedikit lebih besar pemilih yang ada di desa-desa. Yang ada di desa-desa belum semua, belum 50%. Kira-kira baru 30% yang mengenal pasangan Anies Rashid Baswedan Muhaimin Iskandar. Berarti kalau pemilu hari ini, lihat fakta ini dari aspek keterkenalan, Anies Muhaimin kalah.
kita harus ajak rasional. Nah, mengapa kok belum dikenal? Belum merata keterkenalannya Anies Muhaimin ini. Mari kita lihat, kita evaluasi. Berapa baliho yang terpasang dari pojok itu sampai pojok? Satu pun tidak ada. Yang dari Pasar Minggu sampai Manggarai ada berapa? Bisa dihitung. Ada logonya Anies. Sementara kompetitor kita setiap ujung. Bukan Anies yang ya, sampai di RT-RT, sampai di RT-RT. Kita lihat. Artinya kita kalau ingin menang, syarat yang pertama aja tidak memenuhi syarat, enggak dikenal. Sementara syaratnya yang pertama ini syarat dasar harus dikenal. Apalagi di desa, kita baru keliling desa, tidak ada satupun gambar amin. Tadi pagi saya dapat laporan dari Makassar, dia keliling sengaja, dikeliling untuk kabupaten-kabupaten, ke desa-desa, kecamatan lah. Tidak ada, dan dia protes itu, mengapa kok tidak ada bannernya amin? Akibat tidak dikenal, maka otomatis kurang disukai. Tidak kenal, bagaimana bisa saya? Tidak kenal kok bagaimana menyukai? Akibat tidak menyukai atau tidak tahu, tidak saya, maka berikutnya bagaimana bisa dipilih? Nah, saudara-saudara, marilah mulai dari sini sebisa mungkin setiap kelompok harus dianjurkan, bukan hanya partai politik mungkin baru akan memasang setelah resmi kampanye. Karena sekarang ini caleg-caleg misalnya masang 3 hari hilang, 4 hari hilang, paling lama seminggu hilang. Itu pun caleg-caleg belum semua caleg memasang balik. Nah, oleh karena itu setiap kelompok harus dikasih penugasan, setiap relawan, kelompok relawan, simpul relawan. Jangan hanya ngumpul-ngumpul begini. Nah, ini elitis, ngumpul begini udah gak ada lagi, udah. Setelahnya diakhiri, masang sebisa mungkin. Bisa bikin 5 spanduk, bisa bikin 2 spanduk, bikin, kemudian pasang. Foto amin, foto amin, foto amin, foto amin, foto amin. Dipasang di mana? Di depan rumahnya, di RT, di RW. Kalau semua bikin satu-satu, sudah berapa ini? Nah, ini perintah atau nggak usah perintah ya, apa namanya, kesadaran yang harus dilakukan kalau kita ingin menang dalam rangka memenuhi syarat teori ini untuk memenangkan pertarungan adalah dikenal, dipilih, dikenal, disukai, dan dipilih. Instrumen yang paling dasar, yang paling kecil adalah pasang stiker, pasang baliho, bikin stiker, bikin baliho dan dipasang, terus diamankan sampai pemilu. Dari aspek ini kita kalah jauh yang luar biasa. Akibat dari semua ini, hasil survei, hasil analisis kita di partai, akibat dari semua ini, maka menjadi otomatis survei Anies nomor 3 terus, tidak pernah naik. Naiknya pun dikit kalau naik, bahkan ada yang stagnan, ada lembaga lain bahkan kita turun. Ini akibat dari ini, akibat dari banner-banner tidak ada di setiap sudut, sementara lawan kita di setiap sudut.
mulai dari kota mereka sampai ke desa-desa. Ini yang harus kita lakukan. Ini yang harus kita lakukan. Tahu, formasmu harus juga pasang itu. Udah aja, kita pakai begini lagi, habis waktu. Satu. Yang kedua adalah, saudara-saudara, karena kekuasaan ini milik Tuhan, milik Allah, bukan milik kita. Maka untuk memperoleh kekuasaan selain ikhtiar lahir tadi itu, juga ikhtiar tadi. Seorang yang berkuasa, presiden, sampai RT itu kan punya kekuasaan luar biasa kan? RT. Seseorang yang punya kekuasaan itu dimuliakan oleh Allah. Coba dalam ayatnya, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Ulil amri itu orang kelompok yang ngurus urusan orang banyak. Presiden itu berarti ulil amri karena dia ngurusi urusan orang banyak. Taat kepada Allah mutlak tanpa reserve. Atiur rasul mutlak tanpa reserve. Wa ulil amri, taat kepada pemerintah, pada pejabat, pada pemimpin, ada reserve, ada catatan. Ketika dia adil, kita mutlak taat. Ketika dia tidak adil, bohong dan segala macam, kita tidak boleh taat. Pemerintah sekarang perlu ditaati apa? Orang akan dijawab. Oke. Nah, ketika seseorang sudah berkuasa, coba Allah memuliakan, selain ditaati, juga dikasih fasilitas yang luar biasa. Coba sekarang mendukung Anies. Nanti kalau Anies jadi presiden, ketemu pun belum tentu bisa selamat. Betul tak? Betul. Karena memang itu posisinya. Allah memuliakan sedemikian rupa. Dia dikawal, difasilitasi, wah segala macam. Keluarganya difasilitasi, keluarganya dijaga, sampai mungkin kambingnya pun dijaga sama tetangga. Ini kemuliaan di mata Allah sekaligus di mata manusia, di mata negara, di mata APBN. Jadi ini luar biasa. Jadi kita ini adalah satu golongan atau satu masyarakat yang ingin memuliakan orang. Meskipun kita ingin, kalau Allah tidak menghendaki, ya tidak jadi. Tapi kita berharap kita memuliakan seseorang dan orang itu kemudian mengurusi urusan kita. Kita muliakan sekaligus Allah kita harapkan juga memuliakan dia, sehingga kemudian dia menjadi pemimpin yang adil, memimpin kita secara adil. Amin. Apakah Mas Anies bisa? Ya, berdoa. Mudah-mudahan. Kita tidak tahu. Nah, yang dekat ini. Ya. Oke. Nah, oleh karena kita ingin menang, kemudian pemimpin kita ini melakukan perubahan. Perubahan itu niscaya. Perubahan itu hukum Allah, sunnatullah. Dalilnya Al-Quran jelas, hadisnya jelas. Makalah-makalah ulama jelas dalam kitab-kitab kuning yang dipelajari oleh Ustadz Rozi ini ya, di situ Bondo. Perubahan itu niscaya hukum Allah, dana Allah. Sehingga kalau ada orang mengatakan bahwa siapa yang mau perubahan-perubahan, yang sekarang orangnya sakit di Singapura, itu menolak perubahan, langsung dikutuk oleh alamnya. Jadi perubahan itu adalah niscaya. Ketika kita ngusung masalah, kemudian slogan atau misi atau apa namanya visi misinya gerakan perubahan itu memang melaksanakan bagian dari ajaran agama. Memang melaksanakan itu. Kebetulan Nasdem memang
dalam kelahirannya zaman Rasulullah itu memang perubahan gerakan perubahan itu kan cuma kan ditulis gerakan perubahan itu memang dari sananya sehingga kemudian profil model Mas Anies ini layak untuk membawa berat, apalagi sebelumnya sudah ikut nasional. Nah, Ibu Bapak, untuk memenangkan ini maka ada jaminan Allah dalam Al-Quran. Bunyinya gimana Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumittukum bi alfin minal malaikati murdifin. Apabila kita memohon kepada Allah, memohon kepada Rabb kalian, maka sungguh Rabb kalian akan mengabulkan, akan mengijabahi. Caranya bagaimana untuk mengijabahi? Untuk memenangkan Anies, padahal mungkin relawannya nggak punya duit, instrumen negaranya nggak punya, kan? Konglomerat di sini tidak ada, sehingga saksi-saksi mungkin tidak terbayar, sehingga kemudian nggak bisa seperti yang diharapkan Pak Bambang tadi itu untuk mengawal rakyat, sementara rakyatnya sekarang sudah pragmatis, mau datang ke TPS itu harus dikasih sembako, gitu kan? Ini harus bagaimana caranya ini? Sementara sembako dari Amin ini tidak ada. Relawannya pada umumnya miskin-miskin kecuali dari Madura. Ya, ini wajah busi tua semua. Lah ini gimana caranya? Nah ini tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumittukum bi alfin minal malaikati murdifin. Allah akan membantu mengabulkan doa kita dengan cara menurunkan malaikat, ribuan malaikat secara bergelombang untuk masuk ke TPS mencoblos Anies Rashid Baswedan. Itu senjata kita, senjata lahir. Coba musuh kita punya instrumen negara, oke? Punya penyelenggara pemilu, oke? Punya booster yang banyak, apa lagi? Punya duit otomatis, apa lagi? Hah? Punya intelijen, punya apa lagi? Punya aparat penyelenggara, hacker. Mereka sudah meng-hire hacker ribuan untuk merusak suara Anies. Ya, saya pikir jadi kita ini betul-betul ciat. Ini harus kita dalam Madura. Nanti kalau kemudian marah sepada itu kemudian bawa celurit, celuritnya jangan yang itu, yang besi itu, kayu saja. Dari celurit kayu untuk nakuti mereka, ya kan, supaya tidak main curang. Nah, Ibu Bapak, teori tidak bisa kita penuhi semua. Doa Gus Duro, Gus. Nah, sekarang Gus Duro, Abdullah. Nah, Abdullah. Nah, ini selalu berdoa. Jadi ini yang terus berkomunikasi dengan Rani. Jadi senjata kita adalah senjata spiritual. Senjata kita adalah doa. Doa mukhul ibadah. Doa itu inti sari dari seluruh ibadah kita, dari seluruh ikhtiar kita, dari seluruh usaha kita. Mereka boleh punya strategi, mereka boleh punya segalanya, tapi karena kekuasaan dari Allah, dan kita mohon pada Allah kekuasaan untuk 2 periode ini, 5 tahun ke depan dan 5 tahun ke depannya lagi, untuk Anies Rashid Baswedan, maka kita mohon kepada Allah. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Jadi strategi Allah, orang lain boleh punya strategi, boleh punya rencana, boleh mau punya apa
tapi kehendak Allah, strategi Allah, makarnya Allah, insya Allah terbaik. Dan itu kita berharap Allah memberikan itu semua kepada yang kita inginkan. Amin. Cukup? Ustaz, cukup? Nah, doanya apa? Setiap hari apa doanya? Enggak, apa yang dibaca setiap hari? Salat tasbih. Apa lagi? Maria itu siapa lagi? Khataman Al-Quran jangan lupa. Yang inti sebetulnya ada khataman Al-Quran dan sholat. Itu karena doa tertinggi. Khataman Al-Quran terus buat ribuan, sholawatnya dibuat miliaran. Tidak harus kumpul dari satu tempat, di mana-mana. Itu membacakan gerakan spiritual, gerakan doa, gerakan baca Al-Quran, gerakan sholat. Itu senjata ini. Siap? Siap. Madura siap? Siap. Yang ke Mahfud berapa? Enggak ada. Terima kasih. Mudah-mudahan beribadah kita, rahmat kepada kita, dan beri kemudahan serta kemenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.